warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Mansaro, berjumpa lagi dengan saya Anggun Mustika. Inilah podcast Mansaro. Terus belajar, cerdaskan diri, raih prestasi yang cemerlang. Oke Sobat Mansaro, bagi kalian yang sedang duduk di kelas 12 atau yang sedang mempersiapkan untuk masuk ke dunia perkuliahan, nah hari ini podcast Mansaro kedatangan tamu, dua orang alumni dari MAN 1 Bojonegoro yang akan membagikan cerita terkait tentang pengalamannya ketika melakukan pendaftaran saat perkuliahan. Mari kita sapa. Yang pertama adalah Kak Hakim dari Politeknik Pembangunan Pertanian Malang dan Kak Alviko dari PEM AK Migas. Assalamualaikum kakak. Waalaikumsalam Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik ya. Alhamdulillah baik. Nah, terima kasih nih ya kakak sudah menyempatkan hadir di podcast Mansaro. Nah, yang ingin saya tanyakan yang pertama, boleh jawab bergantian ya. Apa sih motivasinya kakak ini mengambil kuliah di PEM AK Migas, kuliah di Politeknik Pembangunan Pertanian Malang? Ini apa? Nah, pertama yang mau jawab mungkin bisa dari Kak Alviko. Ya, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Izin menjawab. Kalau dari saya sendiri, yang pertama karena di dunia migas itu peluang kerjanya sangat tinggi. Terus yang kedua, kita ada tawaran di situ, gajinya cukup fantastis kalau teman-teman tahu. Terus yang ketiga, mungkin di sana karir jenjangnya lebih optimal, dan juga apa yang kita pelajari selama di PEM AK Migas itu nantinya juga akan berguna ketika kita masuk ke dunia industri migas itu sendiri. Untuk Kak Alviko sendiri di PEM AK Migas ini masuk di jurusan apa? Kalau dari saya masuk di teknik pengolahan minyak dan gas. Di PEM AK Migas sendiri ada berapa jurusan nih Kak? Kalau di PEM AK Migas itu sendiri ada 5 jurusan. Yang pertama ada teknik produksi minyak dan gas. Yang kedua ada teknik pengolahan minyak dan gas. Yang ketiga ada teknik mesin kilang. Yang keempat ada teknik instrumentasi kilang. Dan yang kelima ada logistik minyak dan gas. Motivasi yang pertama itu karena memang untuk jenjang karir dan itunya pasti sudah terjamin gitu ya untuk di PEM AK Migas sendiri ya. Iya betul. Untuk Kak Hakim nih, kenapa memilih untuk motivasinya memilih untuk masuk ke sekolah tersebut? Ya izin menjawab ya Mbak. Iya. Karena dari latar belakang saya anak petani dan saya hidup di keluarga sederhana, untuk meringankan beban orang tua saya, dan alhamdulillahnya kuliah di Polbangtan Malang itu gratis. Oh gratis ya Kak? Iya, dari uang UKT, asrama, dan makan itu semua gratis, dan insya Allah prospek kerja kedepannya juga terjamin. Jadi kalau di PEM AK Migas sendiri ini untuk prospek kerjanya kerjasamanya dengan apa nih Kak? Kalau kita dari Kementerian Pertanian sama Kementerian Peternakan. Di Polbangtan sendiri untuk jurusannya ada apa aja? Kita itu ada 2 jurusan. Yang pertama jurusan dari pertanian, itu ada 1 prodi dari penyuluh pertanian berkelanjutan, dan satunya dari jurusan peternakan, yang satu penyuluh peternakan berkelanjutan dan satunya agribisnis peternakan. Kalau Kak Hakim ambil jurusan apa? Kalau saya di agribisnis peternakannya. Agribisnis peternakannya, ingin bangun peternakan sendiri atau pengen ini? Ya insya Allah. Insya Allah. Ya, terus ini bisa diceritakan ya untuk Kak Alviko, proses pendaftaran dulu tuh gimana ketika akan masuk di PEM AK Migas? Iya. Sebelumnya aku tadi lupa kenalin PEM AK Migas. PEM AK Migas itu singkatannya dari Politeknik Energi dan Mineral AK Migas, salah satu sekolah tinggi kedinasan yang dibawahi oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM, yang di situ menyelenggarakan program pendidikan vokasi Diploma 4 yang nantinya ketika lulus akan mendapatkan gelar sarjana terapan teknik. Kalau dari aku sendiri, dulu waktu daftar dapat informasi itu nyari-nyari di Google atau di Instagramnya langsung. Mungkin Sobat Mansaro nanti bisa langsung mencari kalau ingin mengetahui lebih lanjut. Dan itu waktu tesnya ada beberapa tahap. Yang pertama ada tahap tes administrasi. Nantinya akan mengumpulkan beberapa berkas yang akan divalidasi oleh pihak kampus. Terus
Yang kedua ada tes psikotes, nantinya akan mengukur bagaimana kecerdasan intelektual dari calon-calon mahasiswa. Terus yang ketiga ada tes wawancara. Dan yang terakhir nantinya ada tes kesehatan langsung ke rumah sakit yang sudah ditunjuk oleh pihak kampus. Jadi proses semuanya itu Kak Alviko taunya dari, maksudnya awalnya memang dari Instagram ya? Dari media sosial. Media sosial Instagramnya PMAK Migas. Terus prosesnya berarti ini tesnya juga di Cepu semuanya prosesnya? Kalau untuk tesnya sendiri kemarin kebanyakan online karena masih ada regulasi yang mungkin masih kurang pas di situ, makanya diadakan tes secara online. Dan waktu itu beberapa tes juga dilakukan kembali waktu kita sesampainya tiba di asrama. Oh, berarti tesnya 2 kali? Bisa dibilang untuk tes kesehatan aja yang 2 kali itu. 2 kali. Berarti di Cepu sendiri, ini rumah di Alviko di mana? Kak Alviko di mana? Kalau rumah saya di Skorjo, dekat sini Jalan Basuki Rahmat. Berarti ini kos atau PP nih dari Cepu? Kalau Bojonegoro nih. Di Cepu sendiri pakai sistem asrama di PMAK Migas. Jadi di asrama ya? Iya. Jadi sudah semuanya di kegiatannya di Cepu. Iya. Betul. Untuk Kak Hakim, untuk proses nih daftarnya awal mulanya masuk ini gimana? Saya ini cerita langsung masuk atau Ya, prosesnya dulu dong, gimana? Tahu nih ada sekolah ini gitu. cerita dari awal nggak apa-apa ya Mbak? Nggak apa-apa. Dari awal tahun itu saya udah nyoba di daftar di Unhan, cuma saya masih belum rezeki. Terus usaha lagi di Polkesbaya juga belum rezeki. Ngejar beasiswa ITS itu sampai 2 kali juga belum. Saya juga nggak masuk di siswa eligible, nggak bisa SNBP, UTBK juga gagal, PTKIN juga gagal. Pada itu saya udah nyerah aslinya. Cuma lihat-lihat scroll di TikTok itu kok ada kuliah beasiswa full gratis gitu. Jadi saya juga kepo. Dan akhirnya saya nyari-nyari sendiri buat jalurnya. Jadi itu yang pertama, jalurnya ada jalur umum. Jalur umum itu untuk tahapan seleksinya dari awal administrasi. Jika udah lulus administrasi, ikut tes CAT, terus tes wawancara, dan terakhir itu tes kesehatan. Oh, jadi semua prosesnya berangkat ke Malang nih? Kita online, Mbak. Online? Iya. Tapi untuk yang tes terakhirnya di Malang? Untuk kesehatan di rumah sakit umum daerah masing-masing. Oh gitu. Berarti ini berawal dari sebuah kegagalan berkali-kali, terus namanya juga rezeki ya? Iya. Tiba-tiba scroll TikTok, terus kok ke sekolah ini sepertinya, terus akhirnya kepo, daftar, alhamdulillah masuk gitu ya. Untuk Kak Alviko nih, apakah sama seperti Kak Hakim? Sebelum di PMAK Migas ini ada proses kayak daftar di mana dulu kayak seperti itu? Ya, jadi dulunya saya itu termasuk dari beberapa siswa eligible di sekolah yang bisa mengikuti SNBP. Nah, pada saat itu saya mengetahui PMAK Migas itu sekitar bulan Desember tahun 2022. Nah, jadi waktu itu saya belum ada niatan sama sekali untuk daftar ke PMAK Migas. Saya dulu pengen banget bisa sekolah di sekolah-sekolah perminyakan lainnya kayak PTN gitu. Seperti dulu saya pengen banget ke ITB, Institut Teknologi Bandung, sama di Universitas Negeri Jember di teknik perminyakannya. Dan waktu itu pemilihan SNBP itu dilakukan setelah saya keterima di PMAK Migas. Jadi waktu bulan Januari akhir itu sudah pengumuman final dari PMAK Migas, terus saya udah keterima, udah mencicil beberapa UKT, dan waktu itu sekitar bulan Februari pertengahan ada pendaftaran SNBP. Lalu saya memilih di pilihan pertama itu di Fakultas Teknik Pertambangan dan Perminyakan ITB di kampus Cirebon. Yang kedua saya memilih di Teknik Perminyakannya Universitas Jember. Cuman waktu itu
seharusnya peluang saya ke Universitas Negeri Jembernya lebih gede. Cuman gara-gara saya taruh di nomor 2, akhirnya yang di ITB ditolak karena kita bukan satu provinsi, sekolah kita bukan satu provinsi sama ITB, dan akhirnya yang UNED juga ketolak karena saya nomor 2 kan. Dan di saat itu saya udah pesimis, saya nggak ikut UTBK dan saya langsung ngelanjut di PMK Migas itu sendiri. Jadi memang pinginnya tuh istilahnya kuliah dan kerjanya besok tuh ada hubungannya dengan perminyakan ya. Yeah. Memang sudah keinginan dari awal gitu ya. Yeah. Untuk selanjutnya nih dari Kak Alviko, pengalaman atau mungkin hal unik apa nih ketika perkuliahan studinya, kan pasti hal baru ya, itu seperti apa? Karena saya sekolah di basis perteknikan, teknik itu bisa dibilang hidupnya cukup keras dan cukup mandiri. Cuman dari kemandirian itu kita bisa mengobati rasa itu dengan cara saling seksama dengan teman-teman. Apalagi ditambah dengan sistem asrama waktu itu, otomatis kita bisa semakin dekat sama teman-teman buat diskusi, belajar bareng untuk ujian, untuk kuis mungkin. Dan di situ saya menemukan benar-benar di dunia perkuliahan itu, kalau orang-orang bilang dunia perkuliahan itu berat, itu nggak masuk kata saya, karena di situ pakai sistem asrama sangat menunjang saya. Bahkan saya menemukan benar-benar keluarga kedua saya setelah keluarga saya di rumah, dan kesulitan teman-teman saya benar-benar sangat membantu di situ. Selain itu juga untuk mungkin culture shocknya ketika di dunia kuliah itu, ketika saya yang mungkin dulunya sering ketemu sama orang tua, setiap pulang sekolah ditanyain bagaimana hari ini kondisinya di sekolah, dan setelah di kuliah itu sangat-sangat beda karena saya baru tingkat 1 dan masih diawasi oleh pihak dari tentara sendiri untuk semi militernya, maka itu kayak berbeda dari ketika saya di SMA maupun di kuliah. Selain itu juga dari pelajarannya juga pasti ada beberapa perbedaan, bahkan yang dulu awalnya saya nggak ngerti tentang dunia migas, sekarang sudah mulai belajar sedikit-sedikit dan lebih mendalam. Ya dari situ saja mungkin culture shock yang saya dapatkan ketika kuliah. Kak Hakim nih, pengalaman dan mungkin apa nih yang bisa diceritakan ketika studi nih di Banten ini ya? Maaf ya, izin menjelaskan tadi. Untuk Pol Banten Malang itu sama kayak PMK Migas. Kita dari perguruan tinggi kedinasan juga di bawah naungan Kementerian Pertanian. Dan uniknya kuliah di sana itu, Pol Banten itu istilahnya Indonesia kecil. Kita dari berbagai daerah, ras, suku, agama itu dijadikan jadi satu di sana. Dan kita dilatih untuk menumbuhkan jiwa korsa. Jadi kita punya teman dari sudut pulau manapun itu harus tetap satu sama. Jadi istilahnya kita juga keluarga kedua di sana. Jadi di Pol Banten sendiri ini berbagai dari mahasiswanya ini berbagai dari daerah. Berarti Kak Hakim sendiri pasti belajar banyak dari beberapa daerah seperti itu ya. Ini juga di asrama gitu atau bagaimana? Iya, kita di asrama. Di asrama ya. Yang terakhir nih ya, mungkin bisa dari Kak Hakim dulu ya. Tadi kan sudah dari Kak Alviko, dari Kak Hakim bisa berbagi tips untuk adik-adik Sobat Mansaro dan mungkin untuk pesan-kesannya untuk Mansatu Bojonegoro. Saya untuk adik-adik kelas 12 tetap semangat, usaha. Buat kegagalan itu pengalaman yang berharga ya. Jadi belajar dari kisah saya yang gagal dari perguruan tinggi manapun, tapi saya menemukan jalan terbaik di Pol Banten Malang. Ya tetap usaha dan doa, dan jangan lupa restu dari orang tua. Untuk Kak Alviko bisa untuk berbagi tips
dan pesan-kesannya, silahkan. Dari saya sendiri, tips buat adik-adik kelas 12, tetap semangat karena perjalanan kalian bentar lagi untuk mengejar perguruan tinggi impian kalian. Entah nanti kalian diterima di perguruan tinggi negeri maupun perguruan tinggi kedinasan maupun yang lainnya, tetap semangat karena itu mungkin pilihan kalian. Dan mungkin pesan-kesan dari saya untuk MAN 1 Bojonegoro, dari pesan saya sendiri, saya sebagai alumni cukup terbantu ketika saya dulu di MAN 1 untuk mendapatkan perkuliahan saya, dan untuk pembelajaran dari MAN 1 sendiri sangat interaktif dan juga guru-gurunya sangat modern untuk mengajari hal-hal yang baru kepada muridnya. Untuk kesan saya sendiri, MAN 1 ini merupakan salah satu madrasah yang terbaik di Bojonegoro, dan semoga kedepannya bisa lebih jaya, lebih optimal dalam proses pembelajarannya, serta mampu menciptakan generasi-generasi unggul setelah lulus dari MAN 1. Dan ada beberapa quote dari saya untuk adik-adik MAN 1. Jangan pernah takut gagal, jadilah pemuda, jangan pernah gengsi kalau kamu pengen punya prestasi. Dan jangan pernah jadi pemuda yang minder kalau masa depan kamu pengen jadi seorang miliarder. Terima kasih ya Kak Alfiko, Kak Hakim sudah menyempatkan hadir di podcast MAN 1 ya. Oke, Sobat Mansaro, demikian tadi podcast hari ini kita bersama alumni MAN 1 Bojonegoro. Setiap dari diri kita memiliki bakat dan potensinya sendiri, maka dari itu jangan lelah untuk berjuang dan terus mengembangkannya. Mari kita berjuang bersama-sama. Demikianlah podcast Mansaro, saya Anggun Mustika, inilah podcast Mansaro. Terus belajar, cerdaskan diri, raih prestasi yang cemerlang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.